perkenalkan, nama saya Teresia Idawati Dimadayalina. Saya mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring terhadap Motivasi Belajar Siswa selama masa pandemi COVID-19. Untuk mengefisiensikan waktu, kita akan langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian latar belakang, yaitu pada tahun 2020, dunia sedang waspada dengan sebuah virus yang bernama virus corona. Virus corona ini menyebabkan sebuah penyakit yang disebut dengan COVID-19. COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang berarti dapat menyebar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari satu orang ke orang yang lain. Salah satu cara untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini yaitu pemerintah melakukan pembatasan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah physical distancing. Oleh sebab itu, proses pembelajaran juga dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring itu sendiri adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan siswa dan guru untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet, dengan media pembelajaran seperti Classroom, Edmodo, Genius, Zoom Meeting, dan lain sebagainya. Media pembelajaran ini dapat menyampaikan materi konsep, tugas berkala, maupun ujian semester. Pembelajaran daring memiliki dampak yang positif dan negatif. Pembelajaran daring juga harus membuat siswa memiliki semangat belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Semangat belajar dapat dimiliki dengan meningkatkan motivasi belajar. Oleh karena itu, dalam makalah kali ini akan membahas mengenai efektivitas pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa selama masa pandemi COVID-19. Dari latar belakang tadi dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari makalah ini adalah yang pertama, menjelaskan efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua, menjelaskan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Manfaat dari karya ilmiah ini dibagi atas dua, yaitu bagi penulis dan bagi pembaca. Bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam memahami penulisan karya ilmiah, dan bagi pembaca menjadi sumber referensi dan informasi bagi pembaca agar dapat mengetahui efektivitas pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa selama masa pandemi COVID-19. Metodologi yang digunakan dalam karya ilmiah ini yang pertama jenis penulisan makalah ini bersifat deskriptif analisis. Yang kedua, sumber data. Sumber data adalah sumber data sekunder. Dalam karya ilmiah ini, penulis mengambil sumber data dari 8 jurnal dan beberapa artikel. Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi literal atau studi perpustakaan. Dan analisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Yang berikutnya, setelah pustaka. Yang pertama, pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan siswa dan guru untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Hal ini disampaikan pada jurnal yang ditulis oleh Ali Sakidin Arif Hamida pada tahun 2020 dengan judul jurnal yaitu Pembelajaran Daring di Tengah Wabah COVID-19 yang dipublikasikan oleh Biodip, Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi. Pembelajaran daring atau e-learning merupakan sebuah metode pembelajaran berbasis internet atau belajar online yang harus dijalankan semua siswa-siswi hingga mahasiswa-mahasiswi guna menyambung proses belajar tatap muka yang terkendala karena social distancing untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini disampaikan
disampaikan pada jurnal yang ditulis oleh Brilando Dice, Aisyah Amelia, dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan jurnal berjudul Analisis Keefektifan Pembelajaran Daring di masa pandemi COVID-19 yang dipublikasikan oleh Mahaguru Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. Pada jurnal yang ditulis oleh Ria Yunasari Umi Hafifah pada tahun 2020 dengan judul jurnal yaitu Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Minat Belajar Siswa pada Masa COVID-19 yang dipublikasikan oleh Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan menyampaikan bahwa model pembelajaran daring adalah model atau pola pembelajaran pilihan guru untuk merencanakan proses belajar yang sesuai dan efisien guna mencapai tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan komputer dan internet. Yang berikut adalah manfaat pembelajaran daring. Yang pertama yaitu dapat membangun komunikasi dan diskusi yang sangat efisien antara guru dan murid. Yang kedua, sarana yang tepat untuk ujian maupun kuis. Yang ketiga, siswa dapat berinteraksi dan berdiskusi antara siswa yang satu dengan yang lainnya tanpa melalui guru. Yang keempat, guru dapat dengan mudah memberikan materi kepada siswa berupa gambar atau video dan siswa dapat mengunduhnya. Yang berikutnya dapat memudahkan interaksi antara siswa, guru, dan orang tua. Dan yang terakhir yaitu dapat memudahkan guru membuat soal di mana saja dan kapan saja. Hal ini disampaikan dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Ria Yunastasi Umi Hanifah pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Minat Belajar Siswa pada Masa COVID-19 yang dipublikasikan oleh Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kelebihannya yaitu yang pertama, waktu belajar lebih singkat. Dengan pembelajaran daring, waktu belajarnya lebih singkat dibandingkan dengan pembelajaran offline atau tatap muka. Yang kedua, mampu menumbuhkan kemandirian belajar siswa. Pada pembelajaran daring, siswa harus belajar sendiri tanpa menunggu materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, memungkinkan guru dan siswa berinteraksi dalam kelas virtual yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pada pembelajaran daring, siswa dapat mengikuti pembelajaran di rumah ataupun di mana saja. Yang keempat, siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Dengan adanya pembelajaran daring, siswa harus menguasai teknologi informasi yang berkembang, harus menggunakan aplikasi-aplikasi media pembelajaran online. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Yang kedua, siswa tidak terawasi dengan baik selama proses pembelajaran daring. Pada pembelajaran daring, guru tidak dapat memantau siswa satu persatu. Yang ketiga, lemahnya sinyal internet dan mahalnya biaya kuota. Yang berikutnya, siswa mengalami kelelahan fisik seperti mata kelelahan dan sakit kepala. Yang berikutnya, siswa tidak konsisten terhadap jadwal pelajaran. Dan yang terakhir, ketidakpastian teknologi. Yang berikut adalah komponen pembelajaran daring. Adapun komponen pembelajaran daring yaitu yang pertama, fasilitas pembelajaran daring. Pada fasilitas pembelajaran daring ini yaitu seperti internet, smartphone, dan komputer. Yang kedua, sistem dan aplikasi pembelajaran daring. Sistem dan aplikasi pembelajaran daring itu yaitu berupa materi belajar atau konten belajar ataupun forum diskusi. Yang berikutnya adalah materi pembelajaran daring, yaitu berupa video pembelajaran atau multimedia pembelajaran. Hal ini disampaikan pada jurnal yang ditulis oleh Noviadi R.G. Wulandari MS pada tahun 2010 dengan jurnal yang berjudul Pemanfaatan Media Pembelajaran secara daring atau e-learning bagi wanita karir dalam upaya meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pemanfaatan kegiatan belajar anak siswa-siswi sekolah dasar
Seminari Nasional Aplikasi yang dipublikasikan oleh Seminari Nasional Aplikasi Teknologi Informasi atau SNATI. Yang berikutnya adalah pengertian motivasi belajar. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata movere, yang memiliki arti dorongan dalam diri seorang untuk dapat bertindak sehingga mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah hasrat, dorongan, dan kebutuhan seseorang untuk dapat melakukan aktivitas tertentu, sehingga motivasi diartikan sebagai kekuatan yang mendorong tindakan menuju satu tujuan. Minat belajar adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk keberhasilan belajar yang dimiliki siswa. Minat muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor dari luar minat belajar yaitu bagaimana cara guru tersebut mengajar. Motivasi belajar yang rendah dapat menimbulkan dampak negatif bagi siswa. Motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar sehingga dapat merendahkan prestasi belajar siswa. Motivasi belajar dalam diri siswa satu dengan siswa lainnya berbeda. Ada siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dan ada juga siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Yang berikutnya adalah dampak motivasi belajar yang rendah. Motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan belajar siswa. Lemahnya motivasi belajar dan lemahnya prestasi belajar dapat merelakan kegiatan belajar. Peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar ditandai dengan yang pertama, tidak antusias dalam belajar. Yang kedua, lebih senang berada di luar kelas atau membolos. Yang ketiga, cepat merasa bosan. Yang keempat, mengantuk. Dan yang terakhir yaitu pasif. Indikator tingkat motivasi belajar siswa yaitu yang pertama, ketekunan dalam belajar, yang kedua, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, dan yang ketiga, ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat, mandiri dalam belajar, kelima, keinginan berhasil dalam belajar, dan yang terakhir, reward, pujian atau penghargaan. Yang berikut pada bab analisis dan sintesis. Yang pertama, efektivitas pembelajaran daring terhadap motivasi siswa. Keefektifan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan berpengaruh, hal berkesan, keberhasilan tentang usaha atau tindakan, hal mulai berlaku tentang undang-undang dan peraturan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 yang berlaku untuk seluruh masyarakat yang mengenyam pendidikan di Indonesia. Hal ini disampaikan pada jurnal yang ditulis oleh Brian Wardewite, Aisyah Amelia, dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan jurnal berjudul Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemi COVID-19 yang dipublikasikan oleh Mahaguru Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. Yang pertama, keefektifan sistem pembelajaran online di SD Banyuya 6 selama masa pandemi COVID-19. Responden yang pertama, pembicara 1, perempuan usia 27 tahun, status melajang, pendidikan terakhir S1. Pembicara kedua, perempuan usia 26 tahun, status menikah, pendidikan terakhir S1. Yang ketiga, pembicara yang ketiga, jenis kelamin perempuan usia 37 tahun, status menikah, pendidikan terakhir SMA. Pembicara yang keempat, laki-laki 34 tahun, status menikah, pendidikan terakhir SMA. Dan yang pembicara yang kelima, perempuan 10 tahun, telah statusnya pelajar, pendidikan terakhir SMA. Pada jurnal ini, ada kutipan pernyataan dari masing-masing responden mengenai apa yang dirasakan oleh responden terkait dengan tema penelitian, yaitu efektivitas pembelajaran daring terhadap motivasi pembelajaran siswa. Hal ini disampaikan pada jurnal yang ditulis oleh Brian Wardewite, Aisyah Amelia, dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemi COVID-19 yang dipublikasikan oleh Mahaguru Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. Dari data hasil penelitian jurnal dapat diketahui bahwa pembelajaran daring kurang efektif. Hal ini dikarenakan
kurangnya sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan ketidaksiapan teknologi juga menjadi suatu hambatan dalam berlangsungnya kegiatan belajar online, sehingga hasil belajar yang diberikan oleh guru tidak selalu secara lancar atau efektif. Yang berikutnya adalah penilaian keefektifan pelajaran daring pada mata pelajaran matematika. Peserta didik menerima kenyataan bahwa pada saat ini dilakukan work from home yang menuntut untuk dilakukan pembelajaran daring. Peserta didik mulai pembelajaran matematika menggunakan media online sangat efektif, yaitu sebesar 23,3%, dan sebagian besar mereka menilai efektif, itu sebesar 46,7%, dan menilai biasa saja 20%. Meskipun ada juga peserta didik yang menganggap pembelajaran daring tidak efektif, yaitu sebesar 10%. Kita dapat lihat pada gambar ini, 48,7%-nya menyatakan bahwa pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran daring merupakan efektif. Hal ini disampaikan oleh jurnal yang ditulis oleh Mustaqim pada tahun 2020 dengan judul Efektivitas Pembelajaran Daring merupakan media online selama pandemi COVID-19 pada mata pelajaran matematika, yang dipublikasikan oleh Al-Asma Journal di Islam Education. Dari hasil penelitian jurnal di atas dapat diketahui bahwa inovasi pelajaran yang dilakukan oleh guru matematika yakni menggunakan media online membantu peserta didik menjalani pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi lebih banyak peserta didik menilai bahwa pelajaran matematika menggunakan media online efektif dibandingkan dengan yang menilai bahwa pembelajaran matematika menggunakan media online tidak efektif. Yang berikut, mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran daring. Peningkatan dalam penggunaan internet Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2018, 62,41% orang penduduk Indonesia telah memiliki telepon seluler dan 20,05% rumah tangga telah memiliki komputer di rumahnya. Hal ini relevan dengan hasil riset yang memaparkan bahwa walaupun ada mahasiswa yang belum memiliki laptop, tetapi hampir seluruh mahasiswa telah mempunyai smartphone. Survei yang telah dilakukan melaporkan bahwa 34 orang mempunyai smartphone dan laptop, dan 42 orang mempunyai smartphone saja. Hal ini disampaikan oleh jurnal yang ditulis oleh Ali Safidin Afridi Hamidam pada tahun 2020 dengan judul Pembelajaran Daring di Tengah Wabah COVID-19, yang dipublikasikan oleh Biodik Jurnal Ilmu Pendidikan Biologi. Dari data hasil penelitian jurnal di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini daring efektif untuk mengatasi pembelajaran yang memungkinkan dosen dan mahasiswa berinteraksi dalam kelas virtual yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pembelajaran daring dapat membuat mahasiswa belajar mandiri dan motivasinya meningkat. Yang berikut efektivitas penggunaan media online dalam meningkatkan hasil belajar pada mahasiswa pendidikan ekonomi. Jadi pada tabel 6 ini respon mahasiswa mengenai penggunaan media online saat bulan masa pandemi. Dosen selalu menggunakan media online saat proses bulan masa pandemi. Dari data tersebut dapat kita lihat lebih banyak mahasiswa yang setuju, yaitu sebesar 33,3 yang setuju bahwa dosen selalu menggunakan media online saat proses pembelajaran masa pandemi. Dan sangat setuju sebesar 51,9 yang mengatakan dosen selalu menggunakan media online saat ujian masa pandemi. Pada tabel 7, lebih banyak mahasiswa yang mengatakan setuju bahwa dosen menggunakan media online dengan baik sesuai dengan kurikulum mata kuliah. Dan yang pada tabel 8, mahasiswa menjawab netral, yaitu sebesar 93,7 yang memiliki motivasi lebih tinggi dalam melakukan perkuliahan karena menggunakan media online. Pada tabel 9, 38,5 mahasiswa mengatakan tidak setuju, lebih mudah memahami pelajaran setelah dosen menggunakan media online. Hal ini disampaikan pada jurnal Fajar yang ditulis oleh Fajar Nurasya pada tahun 2020 dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Online dalam Meningkatkan Hasil Belajar
pada mahasiswa pendidikan ekonomi saat awal pandemi COVID-19 yang dipublikasikan oleh Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia. Dari data hasil penelitian jurnal di atas diketahui bahwa media online tidak efektif untuk meningkatkan pemahaman materi mahasiswa pendidikan ekonomi saat pandemi terjadi. Sebagian mahasiswa menjawab tidak setuju dengan pernyataan bahwa motivasi belajar mahasiswa lebih tinggi dalam melakukan perkuliahan online. Hal ini dapat dilihat pada tabel 9. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik selama masa pandemi COVID-19, dosen dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan media online. Tidak hanya aplikasi tatap muka seperti Google Meeting atau Google Meet saja, tapi media pembelajaran lain juga pun harus dikuasai. Misalnya, video pembelajaran yang lebih interaktif menggunakan animasi gambar yang lebih menarik dan penyajian materi yang lebih kontekstual yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Peningkatan motivasi ini juga akan meningkatkan hasil belajar. Yang berikut solusi permasalahan. Apabila siswa mengalami kebosanan dalam pembelajaran daring, maka akan memperoleh ketidakmajuan dalam masa belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Berikut adalah cara untuk mencapai motivasi belajar, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memilih metode pembelajaran yang tepat. Ketiga, memastikan fasilitas pembelajaran. Keempat, memanfaatkan penggunaan media. Dan yang kelima, melakukan evaluasi pembelajaran. Yang berikut adalah simpulan dan rekomendasi. Pembelajaran daring memungkinkan guru dan siswa berinteraksi dalam kelas virtual yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pembelajaran daring juga dapat membuat siswa belajar secara mandiri. Akan tetapi, pembelajaran daring tidak bisa 100% lancar atau efektif. Hal ini dikarenakan ada berbagai macam permasalahan seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan ketidakpastian teknologi. Selain itu, siswa juga tidak terawasi dengan baik selama proses pembelajaran daring, sehingga siswa kesulitan memahami materi. Pembelajaran daring, siswa kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Sehingga dibutuhkan pemahaman dan kreativitas guru dalam mengemas pembelajaran daringnya agar menarik perhatian dan motivasi siswa dalam mengikuti tahapan pembelajaran daring. Pemilihan pendekatan dan mode pembelajaran yang tepat, serta dukungan berbagai pihak menentukan keberhasilan pembelajaran daring. Evaluasi pada pembelajaran daring penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan evaluasi pada pembelajaran daring, maka dapat diketahui apakah pembelajaran daring berjalan efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif, maka dapat melakukan modifikasi pada sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk masyarakat, khususnya orang tua, dapat memberikan kenyamanan dalam belajar, tidak selalu memaksa anak dalam belajar dan juga melihat situasi dan kondisi sang anak, dan selalu memberikan perkataan positif dan memotivasi anak agar mau mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh gurunya. Selain itu juga orang tua harus saling mendampingi anak dalam proses pembelajaran dan membantu anak jika mendapat kesulitan dalam proses pembelajaran daring berlangsung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.